Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin bi 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semuanya bisa bermuajah bersilaturahim di rumah kediaman Bapak Ujub sekeluarga, mengingatkan kepada kita semua untuk bersama-sama, yaitu memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, yaitu para kiai, ulama, asatidz di depan kita. Yang pertama yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Ja'far Siddiq. Beliau adalah pengurus Nahdlatul Ulama, jadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Bangka Belitung, yang sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shalihin di Jalan Pasir Padi, ya. Kemudian yang kami hormati dan banggakan, di sini juga hadir Bapak Dr. Rusdi Sulaiman. Selain sebagai ustadz, beliau juga sebagai akademis, yaitu Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dan hadir juga di hadapan kita Ustadz Jamal sebagai pengasuh Majelis Jamalul Lail Aitam, ya, Jamalul Muhibbin, maaf ya, Jamalul Muhibbin ya, di Aitam. Kemudian juga hadir di sini yaitu Ustadz Ridwan, ya, Ustadz Ridwan. Pak, ala berdiri sebentar, perkenalkan. Karena kayak ini artisnya di sini. Ya, ini Ustadz Ridwan ini kebetulan di Bangka Belitung diminta oleh Pak Kiai Ja'far, yaitu untuk mengurus di lembaga bidang ekonomi Nahdlatul Ulama Bangka Belitung. Dan beliau ini, Bapak Ibu sekalian, adalah cucunya Wakil Presiden Umar Wira Hadi Kusuma waktu zaman Pak Harto, ya. Jadi tepuk tangan untuk kehadiran beliau, ya. Dan sekaligus beliau General Manager GM, ya, yaitu bisnis ekonomi yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu ada mie Nusantara, ya, kemudian ada HS2, kemudian ada kopi, ya, kemudian ya, tapioka, ya, tepung tapioka. Jadi alhamdulillah bisnis ekonomi yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama insya Allah sudah mulai terlihat di Bangka Belitung ini. Kemudian yang kami hormati Bang Arka sebagai sekretaris dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan beliau kebetulan juga warga Aceh sama dengan kita. Dan hadir juga yaitu ketua lembaga takmir dengan Majelis Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Ahmad Faisal MPD, Ustaz nih, datang hadir di hadapan kita. Dan tentunya tokoh masyarakat Pak Haji Ismet, ya, kemudian para haji yang lain, para tokoh agama, tokoh masyarakat
Desa KT yang alhamdulillah telah hadir di kediaman rumah Ujub ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa berkumpul di sini. Semoga rahmat, hidayah, inayah karunia-Nya selalu dikaruniakan kepada kita semua. Wabil khusus kepada Bapak Ujub sekeluarga. Semoga Allah berikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diluaskan rezekinya, dijadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Dan tentunya kita semua yang hadir juga sama seperti halnya yang dirasakan oleh keluarga besar yaitu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan agung yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita alhamdulillah berkumpul di sini untuk memperingati yaitu kelahiran beliau, karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan yang merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ada satu riwayat bahwa ada seorang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ban bin Nabah. Jadi beliau ini hidup selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun dia pergi, dia ikut. Beliau ada di masjid dimanapun. Dia yang selalu ingin selalu dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuju yaitu berdakwah. Kata Rasul, "Wahai Sa'ban bin Nabah, kamu tidak boleh ikut dengan saya. Kamu di sini saja. Saya akan pergi untuk berdakwah." Sebenarnya beliau mau ikut tapi tidak boleh. Begitu ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ban yang selama beserta dengan Rasulullah memiliki wajah yang sangat ceria. Wajahnya tampan, ya kayak Bang Ridwan ya. Jadi tampan, ceria, kemudian memiliki postur tubuh yang sangat bagus, tidak gemuk juga tidak kurus, ya kan? Pokoknya selalu memancarkan kebahagiaan tiap harinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi begitu ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, baru sehari semalam dia tak bisa tidur, tak bisa makan, tak bisa minum seminggu, sebulan. Kemudian begitu pulangnya baginda Rasulullah SAW, dia sudah dekat mencari tempat di mana baginda Rasulullah itu datang. Begitu disambutnya baginda Rasulullah, langsung kaget melihat Sa'ban bin Nabah ini. "Wahai Sa'ban, engkau dulu wajahnya bagus sekali, bersinar, tampan. Kenapa sekarang wajahmu pucat pasir? Seperti mayat berjalan. Badannya kurus kerempeng." Apa jawab Sa'ban bin Nabah itu? Dia katakan, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa berpisah dengan engkau? Begitu engkau tinggalkan, aku tak bisa makan, aku tak bisa minum. Yang ada di dalam diriku, pikiranku hanyalah engkau Muhammad, karena aku takut nanti tidak bisa lagi bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kalau di dunia ini saya sudah terpisah dengan engkau, aku khawatir," kata Sa'ban, "nanti di surga saya belum tentu walaupun masuk surga bersama dengan engkau." Dipeluknya Sa'ban bin Nabah ini oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau melantunkan salah satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 69. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul." Wahai Sa'ban, barang siapa yang taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim. Tahukah engkau, mereka semua yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tahukah siapa wahai Sa'ban yang mendapatkan nikmat itu? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin.
wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kata Rasul, mereka yang mendapat nikmat adalah mereka para nabi, ya kan? Para pembela kebenaran yang sitik, yang jujur. Kemudian para syuhada dan saleh, mereka sebaik-baiknya teman, baik itu nanti di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi tidak usah khawatir jika engkau selalu merindukan Rasulnya, engkau selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, apalagi selalu merindukan baginda Rasulullah SAW. Insya Allah akan bersama baginda Rasulullah SAW nanti di surga. Hari ini, malam ini, kita bersama-sama di tempat ini, itu semoga sebagai bukti kita kepada Allah betapa rindunya kita kepada baginda Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu beliau dilahirkan, akan tetapi masih ada di jiwa kita, yaitu rindunya kita dengan baginda Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bersama, tidak pernah mendengarkan bagaimana dia berbicara, tak pernah memandang wajahnya. Akan tetapi kerinduan ini semoga terus membara sampai pada akhirnya kita bisa ketemu nanti, yaitu di surga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah berikutnya nanti akan dikisahkan oleh para kiai berikutnya ini. Masih banyak stok, ya. Masih banyak kiai di sini. Nanti mereka akan mengulas sedikit demi sedikit. Kami akan berikan waktu, yaitu paling panjang yaitu 15 sampai 20 menit saja. Jadi nanti mereka akan semua, para kiai ini, para ustadz yang mengulas bagaimana hebatan baginda Rasulullah SAW, bagaimana mungkin cintanya baginda Rasulullah kepada kita dan sebagainya. Karena sejarah tentang baginda Rasulullah sungguh luar biasa, yang apabila sehalaman ini pun dibahas tak akan pernah habis-habisnya. Untuk itu, sebagai memulai acara ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajma'in wa kullu nabiyyil muslimin wa muslimat wa ahya'i Muhammad sayyidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya kami undang acara yang kedua, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh para asatidz, para kiai, ulama yang ada di hadapan kita ini. Yang pertama, kami beri kesempatan karena berdasarkan urutan nih, ya, berdasarkan urutan. Ya. Nah, jadi nanti yang pertama kami persilakan dan hormat Ustaz Jamal untuk menyampaikan, dan nanti yang kedua yaitu oleh Kiai Haji Jabar, dan yang ketiga nanti Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman sekaligus penutup doa. Ya, jadi nanti ceramah dulu terus ya, langsung doa, gitu kan. Nah, jadi saya kira seperti halnya minggu kemarin, siapa yang membawa acara tinggal menunjuk saja. Mohon maaf ini ya. Maaf saja. Jadi nanti waktunya 15 sampai 20 menit. Ya. Ya, jadi 20 berarti 60, insya Allah 1 jam, dan 1 jam insya Allah selesai. Kepada Ustaz Jamal kami persilakan. Ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah, asyukru ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kiai Haji Rusdi Sulaiman, yang kita hormati akhina fillah Kiai Haji Ja'far Shadiq, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, dan seluruh para asatid yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua. Yang kita hormati sahibul hajah Bapak Ucup. Ya dia berubah gini nama. Hah? Ucup lah. Yang mana orangnya? Keren benar no. Tuh. Kita doakan bahwa mudah-mudahan keluarga Bapak Ucup dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah segala langkahnya, mudah-mudahan ditambahkan Allah rezekinya, mudah-mudahan ditambahkan Allah istrinya, ya Rabbal Gobol insyaallah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di mana pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di kediaman Bapak Ucup dalam rangka tidak lain karena rindu dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kerinduan dan kecintaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umurnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Amin ya Rabb. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat inilah kita nanti insya Allah di akhirat akan mendapati pertolongan, yaitu syafaatul kubra min sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita diberi waktu cuma 3 menit. Berapa tadi? Kira 3 menit tadi. Karena kita dikasih waktu cuma 20 menit. Jadi di sini kita hanya ingin menyampaikan sebuah pernyataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salasatun tahta arsyir rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zilluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 kelompok nanti kita akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ tidak ada naungan, di situ tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan yang bisa menaungi kita pada hari itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang lain kepanasan, di mana orang-orang lain kehausan, di mana orang-orang lain kelaparan, maka kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasa kehausan dan kelaparan. Nah, apabila kita melakukan 3 hal ini atau kita berada dalam 3 kelompok ini, masuk lagi ya. Ini
Ini semuanya Pak Kiai semua yang hadir. Makanya kok dingin agak kaki pun agak getar sedikit. Biasanya yang kita hadapi para pejabat kurang gemetar. Tapi menghadap Kiai macam nek, pacak-pacak jatuh dari tangannya. Terus dah. Terus. Apa yang pertama? Man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama kata Nabi adalah orang yang melapangkan, orang yang membantu kesusahan saudara-saudaranya dari umatku. Artinya orang yang bisa menolong, orang yang bisa membantu umat Nabi Muhammad, nanti mereka akan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa menolong dan membantu umat Nabi Muhammad, maka orang ini nanti di akhirat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita dari Syekh Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak ini ketika beliau mau berangkat ke Tanah Suci, beliau itu setiap setahun 2 tahun sekali berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah haji. Tiba-tiba di tahun itu Syekh Abdullah bin Mubarak ini gagal untuk berangkat. Karena apa sebabnya? Karena Syekh Abdullah bin Mubarak melihat ibu-ibu sedang mengambil daging bangkai kambing yang dibuang oleh orang di tempat sampah. Sambil mengambil daging bulunya, Syekh Abdullah bin Mubarak menegur itu perempuan. Bu, ini bangkai bu, ini tidak boleh dimakan bu, karena haram hukumnya. Bagaimana? Itu ibu diam, tidak jawab. Lagi Abdullah bin Mubarak menasihatinya, bu, ingat ini haram, ini bangkai, tidak boleh dimakan. Ibu ini masih diam. Ketiga kalinya, ibu kata Abdullah bin Mubarak, ini haram, ini tidak boleh dimakan. Apa kata ibu? Inilah namanya perempuan. Namanya perempuan, bahasa Inggrisnya mentina. Ini namanya perempuan, kalau sudah mulai marah, naik dan kalimatnya macam-macam. Makanya kita hati-hati dengan perempuan. Gawinya ngomel terus, ngeruci terus tiap hari. Dia udah ngeruci. Diberi nasi ngeruci, dia diberi duit ngeruci, diberi duit ngeruci terus. Lah 30 tahun ngeruci, marah lakinya. Akhir dibawalah istrinya ke sumur, didorong lakinya ke dalam sumur. Kitanya nak mati-matilah di dalam sumur ya. Ngeruci terus dalam sumur, agik ngeruci lah. Kata laki nak ngeruci lah, yang penting kena dalam sumur. Ketika suaminya sadar, 3 jam berikutnya suaminya sadar, ya Allah, kenapa kita jahat sama istri? Padahal agama tidak memperbolehkan seperti itu. Akhirnya suaminya datang bawa derek, diturunkan itu derek ke dalam sumur, ditarik. Alhamdulillah kata lakinya, ternyata istrinya masih hidup. Ditarik ke atas terus. Ketika keluar, ternyata orangnya beda dengan istrinya. Rambutnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, dan berbulu badannya. Suaminya ngomong, kina siapa? Kata itu orang tadi ngomong, konek jin dalam sumur. Jin penjaga sumur ini. Berapa tahun? Sudah hampir 100 tahun. Kenapa ki keluar? Kodek tahan, ada orang ngeruci di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu ibu ngomong, hadihi haramun laka wala alaina. Ini bangkai memang bagi engkau haram, tapi
Akhirnya itu Abdullah bin Mubarak ngomong, "Kenapa Bu? Kenapa? Wahai Syekh, kami sudah 4 hari tidak makan. Anakku dalam keadaan kelaparan ya Syekh. Jadi kalau tidak makan ini maka anakku bisa mati wahai Syekh." Akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak pulang ke rumah, mengambil duit yang tadi rencana mau berangkat haji. Dan ini duit diserahkan kepada ibu itu. "Bu, ini duit, ambillah. Dan bagi apa, belikan makanan untuk anakmu. Jangan sampai kamu kelaparan." Akhirnya itu Abdullah bin Mubarak di tahun itu tidak berangkat ibadah haji. Kemudian ketika teman-teman Abdullah bin Mubarak pulang ke kampung, Abdullah bin Mubarak datang ke rumahnya. Seraya bertanya Abdullah, Abah mengatakan, kata Abdullah, "Selamat datang. Alhamdulillah engkau bisa ibadah haji. Alhamdulillah kita bisa berangkat haji. Mudah-mudahan hajimu mabrur." Nah, kita kalau orang datang dari Mekah seperti itu disunahkan. Kalau bisa minta doa, "Tolong Pak Haji doakan supaya aku bisa berangkat." Begitu. Ini tidak. Kita haji itu datang dari Mekah, duduk berbisik di pinggir haji pula. "Oh Ji, ada apanya? Ada pesanku kemarin, dibeli dah." "Yang apa?" "Hajar jahanam." Astagfirullah, kata haji. Hajar jahanam yang dipesan. Nah, kalau Ustaz Ja'far kenal itu hajar jahanam. Hah? Terus dah. Jam berapa Pak? Dan meja taruh pulang ya. Nah, habis kan? 7 menit aja. Baca 7 menit kelak kok ingatkan 7 menit lagi. Teruskan. Jadi ini Abdullah bin Mubarak ketika beliau pulang ke kota melihat datang ke temannya dan yang mengucapkan, "Selamat datang, mudah-mudahan engkau diberikan Allah haji yang mabrur. Mudah-mudahan engkau istrimu diberikan Allah haji yang mabrurah." Apa jawab temannya? "Wahai Mubarak, sama, mudah-mudahan hajimu juga mabrur." Kata Abdullah bin Mubarak, "Gimana aku bisa mabrur sedangkan aku tidak berangkat haji?" "Oi," kata mereka, "tidak Abdullah, tadi kami melihat engkau berada di depan kami saat kami tawaf." Bingung Abdullah bin Mubarak, kapan ku tawaf? Kemudian datang lagi ke teman yang lain, "Selamat, alhamdulillah, selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan hajimu mabrur. Mudah-mudahan haji ibu juga mabrurah." Kata mereka juga jawab, "Wahai Abdullah, engkau juga mudah-mudahan haji mabrur." "Gimana mau mabrur? Aku tidak berangkat," kata Abdullah. Apa jawab itu temannya? "Engkau ada tadi wahai Abdullah saat kami berada di Arafah. Engkau ada bersama kami wahai Abdullah." Jadi begitu dia datang kepada teman-temannya, semua menjawabnya, "Mudah-mudahan engkau juga haji mabrur." Akhirnya Abdullah dalam keadaan kebingungan. Kemudian Abdullah malam itu bermimpi berjumpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi sama Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Amin. Lah ada mimpi. Yang lain lah yang jadi masalahnya. Ngaminnya kencang belum adilah mimpinya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Amin, insya Allah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Banyakin sholawat kepada Rasulullah. Banyakin sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bisa mimpi sama Rasulullah. Nah, kemudian singkat ceritanya, pada malam mimpi itu Rasulullah datang dan Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah, kamu jangan heran, kamu jangan bingung Abdullah. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kamu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat, dan malaikat itu setiap tahun menghajikanmu karena kamu sudah menolong saudara umatku yang muslimah tadi. Dari itu Allah gantikan malaikat setiap tahun haji sampai yaumil qiyamah." Allahu Akbar. Ini berkah kita menolong saudara kita atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah.
termasuk langkah kita menolong, kita bantu pesantren-pesantren, kita bantu majelis ta'lim, kita bantu pengajian-pengajian. Kalau kita tidak bisa membantu dari uang kita, kita belikan produk-produk dari pesantren. Iklan sedikit. Alhamdulillah Ustaz Ja'far Shadiq, beliau punya aqua, namanya apa? Aku lupa lah. Itulah, beli. Jangan lagi kita beli produk-produk yang bukan agama kita. Berilah sambil membantu pesantren, biar Ustaz Ja'far bisa beli Al-Fat pulang dari nih. Insya Allah. Kalau tidak Al-Fat, Al-Fatihah. Nah ini kita alhamdulillah majelis kita seperti itu sekarang. Beliau punya kobrek, kita beli di majelis, dari majelis beliau. Majelis kajian kita beli produk. Pak Ustaz ini tidak, kita beli punya Ustaz Ja'far aja. Kenapa? Karena itu produk Islam, karena itu produk terjamin. Jadi kita bantu, ini salah satu min kurabil ummah. Ini salah satu kita menolong kesusahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya ingin kita menyampaikan dua hal tersebut, tapi mengingat waktu kita lah habis. Pak Martala 3 kali nengok jam, ku tengok dari belakang. Mudah-mudahan ini bisa ketemu, insya Allah akan kita sambung pada episode yang akan datang, yang keduanya. Nah kapannya dia tahu cerita, kapan ketemu wallahu a'lam. Sementing episode yang akan datang untuk yang kedua dan ketiganya. Dan mudah-mudahan semua kita diberikan Allah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan bisa membantu saudara kita yang muslim muslimah. Mudah-mudahan saudara kita yang dari dalam keadaan kesusahan, Allah angkatkan kesusahannya. Yang banyak hutang, Allah angkatkan hutangnya, Allah bayarkan hutangnya. Dan mudah-mudahan mereka yang banyak dalam keadaan kebingungan, Allah hilangkan kebingungannya. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'alna min ummati sayyidina Muhammad wa amitna ala millati sayyidina Muhammad wa surna yaumal qiyamah fi zumrati sayyidina Muhammad wa adkhilna jannata ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tausiah pertama sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan dengarkan yaitu tausiah dari Mukarram Al-Ustaz Dr. Rusdi Sulaiman. Langsung Pak Kiai Ja'far ya. Langsung Pak Kiai Haji Ja'far Shadiq, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, wa fi muqaddimatihim al-mukarram Romo Yai Haji Dr. Rusdi Sulaiman, Akhifillah Ustaz Haji Jamal, Kiai Haji Jamal yang sudah jadi ambasador untuk malam ini. Iklan air, masih banyak produk lain sebenarnya. Ada Ustadz Parta dan Ustadz Nyai Samsul, Pak Aboy dan seluruh yang hadir. Tadi Pak Ucu apa Yusuf? Yusuf ajalah ya, lebih ganteng Pak Yusuf. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.
Malam ini saya cuma mau ngaji karena sekarang saya sudah tua, jadi kemana-mana saya bawa kitab agar nggak melenceng kemana-mana. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa ardah, haddatsani abi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Junah, haddatsana Abu Sa'id al-Imam, haddatsana Nasir an Ubad ibn Katsir an Maqatil ibn Sulaiman radhiyallahu anhum anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan hum asy-syafi'una wal mustashfa'un faj'alhum ummati wal musyaffa'un faj'alhum ummati. Dalam satu riwayat yang sahih, hadis yang wafiq, bahwa satu hari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ini Nabi Muhammad belum lahir karena kemarin saya sudah ceramah di samping sini ya, ini sudah cerita kemuliaan Nabi 1,5 jam kemarin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di Lauhil Mahfuz ada sekelompok umat, ada satu umat di mana mereka saling tolong menolong. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, ij'alhum ummati, jadikan umat-umat itu yang saling menolong, saling membantu menjadi umatku nanti. Itu udah jadi nabi, jadikan mereka umatku. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hum ummatu Muhammad, itu umat Nabi Muhammad. Wa qala ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan yaqtuluna ummatan kafaratu khatayahum as-salawatul khamsu faj'alhum ummati. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat di Lauhil Mahfuz ada sekelompok umat, ada satu umat di mana penebusan dosanya adalah sholat 5 waktu. Faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Faqala Allah Ta'ala, hum ummatu Muhammad, mereka umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, amin. Amin. Gak ada yang mau jadi umat Nabi Muhammad ini kayaknya. Qala ya Rabbi ajidu fil alwah ummatan yaqtuluna ahlal dhalal hatta annahum yaqtuluna al-a'war ad-dajjal. Ya Allah, di Lauhil Mahfuz aku melihat tertulis ada satu umat yang memperjuangkan kebenaran. Mereka bahkan memerangi orang-orang yang dolal, yang sesat, yang tidak baik, sebagaimana mereka memerangi Dajjal. Ij'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Maka kata Allah, wahai Musa, hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi ajidu fil alwah ummatan taharatuhum bil ma'i wat turab. Ya Allah, aku melihat di Lauhil Mahfuz satu umat yang cara bersucinya menggunakan air, dan kalau nggak ada air menggunakan tanah atau debu pengganti dari air untuk berwudu. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Kemudian kata Allah, enggak ya Musa, hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling bersih. Kalau sampean pernah ke Eropa, saya pernah keliling di seluruh Eropa. Eropa ini penghasil tisu terbesar di dunia. Penghasil apa? Tisu terbesar di dunia.
Kenapa? Karena di sana bersucinya tidak menggunakan air. Sehingga kalau kita lihat di Eropa sekarang banyak orang berduyun-duyun masuk Islam, mereka melihat ini sudah dicatat sebelum Nabi kita lahir. Di Lauhil Mahfuz, umat yang bersih, umat yang baik, umat yang bersuci dengan air hanya ada di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sampean kalau buang air di sana semuanya pakai elektrik, pakai koin. Kalau nggak punya koin nggak bisa kencing kita, terpaksa diikat lah. Man laki, man perempuan. Tumpel pakai apa? Ya? Masukin koin 1 euro. 1 euro berapa? 16.000. Di pangkal berapa? Gratis ke kebun tur gitu. Aman. 1 euro di Belanda, di Paris, di Belgia 1 euro, di Austria 2 euro, sudah 32.000. Kalau nggak dikasih duit, itu nggak keluar airnya, dan semuanya kencing berdiri. Kayakku, ada yang kencing berdiri di sini. Angkat tangan mana? Kayaknya di aja nggak ada yang angkat. Kayakku udah kencing berdiri, baru air itu keluar. Bagaimana bersucinya? Dengan tisu. Masya Allah. Sudah bayar, nggak ada air. Saya nggak bayangin kalau buang hajatnya mencret itu aja. Ya, itu bagaimana bersucinya. Maka mereka mohon maaf kayak hewan, habis zina, habis hubungan suami istri, yang bersuami istri, yang bukan Islam di sana, ya cuma pakai tisu basah. Tidak perlu mandi junub. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam menginginkan kita ini sebagai umat Nabi besar, sebagai umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang panjang, saya potong banyak banget ini keutamaan Nabi. Maka hatta ka'annahu tamanna Musa ayyakuna min ummati Muhammad. Sampai akhirnya ketika Allah jawab semuanya umat Muhammad, semuanya umat Muhammad, maka Nabi Musa menginginkan, ya Allah, sudah jadikan aku ini umat Muhammad saja. Sudah jadi Nabi, jadikan aku umat Muhammad saja. Maka fawahallahu ta'ala ilaihi, ya Musa inni istofaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kun minasyakirin. Sudah saya angkat kau jadi Nabi, sudah jadi orang bersyukur, nanti engkau akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur, kita semuanya ini menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi beriman sama Nabi. Sahabat melihat Nabi beriman, oh wajar. Tapi kita sudah 1400 tahun lebih nggak pernah melihat Nabi. Luar biasa. Tuba liman ro'ani wa amana bi, tsumma tuba liman lam yarani wa amana bi, tsumma tuba. Bahagia orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Bahagia orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Bahagia dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka melalui maulid ini kita bawa Rasulullah ke rumah, bawa akhlak Rasulullah ke rumah. Kita menjadi orang yang baik. Jangan mudah ub'atul la'anan, jangan mudah mencaci maki orang, menghasut orang. Hoax ini di mana-mana, apalagi zaman sekarang ini zaman jajet, apa namanya itu? Apalah itu orang sekarang. Kadang-kadang kita melihat gunung, saya sampaikan sekali lagi, kelihatannya indah. Begitu dideketin, ada batu, ada pasir, ada lubang, ada gundukan dan macam-macam.
maka jangan mau umat Rasulullah diadu domba. Sekali lagi, kita orang Indonesia sudah biasa. Hanya jangan karena masalah yang bahkan tidak ada di usuliyah, di furu'iyah, kita malah ribut. Contoh umpama cuma masalah peci saja ribut kadang-kadang. Masalah baju, yang mau pakai baju koko silakan, yang mau pakai gamis nggak apa-apa, yang mau pakai baju batik nggak apa-apa kayak Bapak Turusti, yang mau pakai celana kayak abok boleh, tidak ada masalah. Yang penting satrul aurat. Mari kita menjadi umat Rasulullah yang santun. Ibu-ibu, ini pesan buat ibu-ibu. Saya menambahkan dari tadi ceritanya Ustaz Jamal, pesan bahwa surganya para istri ada di bawah telapak kaki suami. Habis ini lihat telapak kakinya, silahkan lihat sendiri. Jadi ibu mulai mengikuti akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah kalau manggil istrinya baik sekali, manis sekali. Manggil Aisyah apa manggilnya? Humairah. Jadi kita ini pulang dari sini, bapak-bapak jangan ada yang manggil nama. Namanya Maimunah panggil Mai, namanya Taifah panggil Dai. Kalau namanya Taifah, kau panggil Tai. Panggil Humairah, tapi Humairah itu yang kemerah-merahan. Istri saya ini hitam, Ustaz. Ya keling boleh jadi. Yang penting senang. Apa bahasa ini Humairah itu diterjemahkan, ditafsiri bahwa Humairah itu panggilan indah, panggilan cantik. Para suami manggil istri sayang, bahasa kita cinta, Maihani. Ya Bu ya, orang sekarang ada lagi yang keren, apa? Bebek. Kasih kak di terakhirnya. Bebek. Bebek. Nah, yayang. Sebaliknya para istri juga manggil suami begitu. Ini yang dibawa, saya nggak mau cerita tinggi-tinggi. Di rumah dulu bawa Rasulullah. Istri panggil suami jangan nama. Namanya Safruddin panggil Udin. Namanya Syarifuddin panggil Udin. Namanya Izzuddin panggil Udin. Jangan. Memangnya Udin sedunia. Jangan. Panggil Mas, Abang. Apalagi orang Bangka manggilnya? Ya, semua nanya Ustaz Jamal manggil istrinya apa ini? Ustaz Jamal manggil istrinya apa? Ade. Bebula. Aduh, awas nanti ku datangin rumahnya, istrinya keluar manggil ade apa enggak. Jadi begini Ustaz, kalau manggil ade jangan ada anak. Ini mohon izin. Ini kejadian sama diri saya nggak mau cerita sama orang lain. Saya anak pertama lahir di Jakarta karena istri saya ini anak perempuan tunggal. Ibunya sangat sayang. Ketika anaknya agak besar, anaknya ini manggil ibunya, anak saya manggil istri saya itu Umi. Manggil istri saya berarti manggil ibu kandungnya Umi. Manggil neneknya karena istri saya manggil neneknya Mama. Dan setiap hari ketemu, akhirnya anak saya manggil neneknya Mama. Oke, di kalangan keluarga nggak apa-apa, kita paham. Satu hari saya jalan berdua sama ibu mertua saya bawa anak saya ke Cibubur Junction. Ini kisnya. Begitu naik eskavator, ya, begitu antri panjang, tiba-tiba anak saya manggil, "Ma," gitu kan. Di samping ibu saya itu ada saya. Orang langsung lihat saya semua. Wah, dapat beruntung dari mana ini? Nah, nenek-nenek dapat anak muda, kan jatuh martabat kita. Jangan sampai Ustaz Jamal dipanggil ade sama anaknya. Ini ajaran Nabi bawa manggil yang manis-manis, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Ada kebiasaan orang kita disono di alam gaib.
ibu-ibu ini tadi Ustaz Jamal bilang katanya dikasih duit comel, rewel, nggak dikasih duit lebih lagi. Ada satu hari ini di alam gaib ibu-ibu bangunin suaminya kalau subuh ya, karena suaminya mungkin habis main gap atau mungkin pengajian terlalu malam kayak saya, Ustaz Jamal kan kadang capek juga ya Ustaz ya. Nah, dibangunin istri, biasanya istri-istri banguninnya disiram apa dipentung? Tarik selimutnya, siram. Ajaran Rasulullah itu bukan begitu. Istri-istri Nabi adalah istri-istri yang romantis. Kalau bangunin suami Pak Haji Aboy ya, istri bangunin Pak Aboy gimana? Nak tes dulu nih, orang paling terkayo nih. Orang paling terkayo nih, diapain? Dibeginiin. Mana Bu Hajah mana? Ingat Bu Hajah nih. Mulai malam ini panggilnya Yayang Pak Aboy nih. Kemudian subuh kalau Pak Aboy bangun terlambat, jangan ditapuk-tepuk, cium pipi kanannya, senut, jangan kayak gigit dah, cium di bisik sebelah kanan kupingnya yang bangun. Belum bangun cium sebelah kiri, Bu ya, Bu aja sambil bisik sebelah kiri yang bangun. Belum bangun keningnya, belum bangun mulutnya cium. Suami istri killer Pak Ustadz. Oh iler walet aja mahal, apalagi iler suami. Berkah. Pas Pak Ustadz pas dicium mulutnya gak bangun, malah yang bangun yang lain. Jangan ngeres, maksudnya anak di sampingnya. Bapak-bapak kita kadang-kadang males beli ceramah nih di sini nih, terus. Anak di sampingnya yang bangun, ya nggak apa-apa, langsung olahraga Pak Haji ya. Harus lari pagi, ngeres-ngeresin ya. Itulah ajaran Nabi. Maka jangan sampai ibu-ibu manis di luar, cantik di luar, sama suami orang senyum kayak Semar Mesem. Kalau mau kondangan dandannya luar biasa. Saya nggak nyeritain ibu-ibu di sini, di alam gaib. Man adek diem baik. Luar biasa. Giliran di kamar pakai daster campur GPU. La ilaha illallah. Remason. Gimana bendera mau hiduplah Indonesia? Itu langsung nyungsep ya, ibu-ibu. Ini ajaran Nabi. Maka kalau di rumah yang manis, yang seksi sama suami, istri-istri Nabi ibu, kalau di rumah baunya wangi, memakai minyak wangi. Suami Nabi kalau mau tidur nyisir itu minas sunnah. Bagian daripada sunnah adalah nyisir. Yang punya rambut, yang nggak punya rambut kayak Pak Arka aja nyisir. Yang nyisir pakai minyak wangi. Saya lihat di sono di pasar deket rumah saya di alam gaib. Sebenarnya rumah kita dekat sama nih. Ada ibu-ibu pagi saya nganter istri belanja. Ibu-ibu sambil belanja, Masya Allah, mungkin tuh bangun tidur yang dipakai legging untuk belanja. Baju lekton dipakai, legging dipakai untuk belanja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah dzalik. Itu khusus untuk di rumah. Mari kita bawa akhlak Rasulullah di rumah. Kita manggil anak yang baik, manggil cucu yang baik, kemudian suami manggil istri yang baik, istri manggil suami yang baik. Saya jamin ibu, kalau mulai malam ini berubah, begitu pulang para suami langsung cium tangan, langsung kecup, langsung dekat. Besok datang ke BTC, tunjuk mana handphone, oh ambil. Dulu suami itu gaya begaran sama bini begini, yang di sono ya. Saya mah sama. Saya punya kawan jenderal Pak, bintang 3. Orang bener. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Begitu saya habis ngisi ceramah, silakan Pak Ustaz duduk. Nah,
terawih waktu itu. Saya duduk pantat beliau belum nempel. Di belakang itu istrinya ngomong, "Pak, ayo." Maaf Pak Ustaz. Jadi garang sama bawahannya, begitu sama bininya, "Bintang 3 begini." "Iya mah." "Iya mah." Ya, itu sama dengan saya dan Pak Aboy lah. Apa ya Pak ya? Segarang-garang kita memang benar Ustaz Jamal. Sayyidina Umar juga kalah, bukan kalah ya. Jadi kalau ada istri ngomong, ini rumus Pak. Istri ngomel terus, anggap saja tawa madu Pak. Enggak usah didengar. Ngomong. Karena kalau didengar jadinya ribut. Mudah-mudahan kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW. Kita dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, karena tadi Pak Jamal, Ustaz Jamal itu menceritakan air, merek airnya bukan Aqua, HS Aqua. HS itu singkatan Hidayatus Salihin. Ada juga apa Wan? Kopi, HS Kopi. Ada juga baju koko, ada mie, sagu, produk banget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah, sudah dua kiai sudah memberikan tausiahnya. Kita lanjutkan dengan tausiah yang ketiga, yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rusdi Sulaiman. Pada beliau kami persilakan. Berikutnya nanti terakhir yaitu Ustadz Kiai Haji Samsul Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wa ridwana illa al-zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadatul mukarram yang lebih tua ya, Ustaz Samsuni, kemudian Syahadatul Fadilah Ustaz Kiai Haji Dr. Sodik wa Syahadatul Fadilah wa Syahadatul Mukarram Ustaz Jamal min Ma'had Jamalul Muhibbin ya, namanya Jamal, Ma'hadnya Jamalul Muhibbin. Ustaz Dr. Sukarta, Pak Haji Ismet, Pak Arkana, berikut para asatidz, para guru dan para remaja, anak-anak, adik-adik dan anak sekalian yang saya cinta sayangi. Ini saya yang tak ketinggalan mana Pak Ucup? Tuan rumah mana? Nah, Pak Ucup ini Pak Yusuf sebenarnya. Jadi kalau dalam matematika Al-Quran itu Ustaz Jamal, Yusuf itu juz 12. Kalau juz 12 itu rata-rata ganteng Pak. Kalau juz 12 itu tidak ganteng, itu juga disenengin orang. Jadi hati-hati kalau cari suami juz 12. Nah, kalau perempuannya pencemburu punya suami juz 12 itu hati-hati. Nah, jangan sering-sering diajak ke pasangan. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai warisan Nabi Muhammad, sebagai mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu bisa dipelajari dengan dua metode. Yang pertama dengan metode verbal yang biasa kita pelajari. Yang kedua bisa kita pelajari dengan cara matematika Al-Quran. Jadi pendekatan angka, pendekatan numerik. Nah, salah satunya yang saya sampaikan tadi, misalnya Nabi Yusuf itu juznya juz 12. Nah, kenapa Ronaldo itu sering ngegol? Walaupun dari belakang, tapi main 10 kali, ngegolnya berpuluh-puluh kali. Nah, juznya beda dengan Ustaz Jamal itu. Nah, kalau Ustaz Jamal nggak mungkin main bola kan, ngegol kan nggak mungkin itu. Para hadirin, para jamaah, saya hanya sekedar melengkapi saja. Ada banyak nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25 nabi menjadi Rasulullah,
secara syariat harus kita imani. Kemarin sempat saya jelaskan juga di majelis dengan Kiai Ja'far Shodiq di rumah Pak Haji Ismail. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Ada nabi yang tidak disebutkan di dalam nabi, di dalam 25 Rasulullah itu adalah Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah keturunan pertama dari Nabi Adam yang menjadi nabi dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang benar-benar kemudian secara harfiah di dalam Al-Quran dan secara makna filosofis Al-Quran yang dihargai oleh Allah, diapresiasi oleh Allah dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Idris. Wazkur fil kitabi Idrisa, dan sebutlah di dalam kitab suci itu seseorang yang bernama Idris. Orang manusia yang punya akal dan punya kalbu, memiliki kelebihan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris itu nabi yang jujur, nabi yang menjaga amanah. Jadi kenapa kemudian Nabi Muhammad itu ketika di usia 20-an terjadi perdebatan di antara kepala-kepala kabilah siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad, terpilihlah Nabi Muhammad. Salah satu sifat dari Nabi Muhammad itu adalah amanah, jujur, menjaga amanah, sama dengan siddiqan nabiyya. Allah menyebutkan Nabi Idris juga sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan Allah kepada Nabi Idris, siddiqan nabiyya. Misalnya Abu Bakar disebut Abu Bakar Siddiq dari kata sadaqa, alladzi yusaddiqu kalaman nabi, seseorang yang membenarkan tutur kata Nabi. Maka di dalam sejarah diklaim yang pertama masuk Islam dari luar keluarga Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq, alladzi yusaddiqu kalaman nabi. Yang lain tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang-orang Arab pada waktu itu menganut keyakinan politeisme, menyembah banyak Tuhan. Baru kemudian manusia menyembah beberapa Tuhan. Baru kemudian Nabi Ibrahim secara formal, secara terang-terangan berhadapan dengan orang tuanya yang menyembah beberapa Tuhan. Dan Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran. Saya sengaja membawa Al-Quran, khawatir saya salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang rumah Allah bersama putranya. Jadi setelah Nabi Idris diapresiasi oleh Allah, kemudian potongan ayat berikutnya disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat derajat Nabi Idris itu di posisi yang sangat tinggi. Berturut-turut muncullah Nabi Nuh yang melahirkan kabilah-kabilah yang cukup banyak yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sangat jauh, yang sulit ditelusuri akar sejarahnya, kecuali Allah menegaskan di dalam Al-Quran beberapa saja kabilah-kabilah itu sebagai perwakilan dari keturunan Nabi Nuh. Misalnya kaum Ad dan kaum Tsamud, yang salah satunya dijelaskan di dalam surah Al-Haqqah tentang hari kiamat
di mana bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kaum Ad dan kaum Samud yang tidak beriman kepada Al-Qari'ah, kepada hari kiamat. Berturut-turut datang kemudian Al-Arabul 'Aribah, Arab keturunan Nabi Hud. Jadi anak-anak remaja ini harus memahami Qisasul Anbiya. Jadi ada kitab besar yang berbahasa Indonesia, tulisan Haikal, itu sangat tebal, di atas 500 halaman, sangat akurat dan sangat muktabarah, bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh membaca sholawat, bahkan dianjurkan, tapi akan lebih baik mempelajari biografi Nabi, memahami ajaran-ajaran Nabi. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kemudian memahami Al-Quran. Setidak-tidaknya imam-imam yang menjadi imam di masjid-masjid itu memahami makna dan kandungan Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang mereka baca, agar terjadi semangat merenungkan ajaran-ajaran Allah tersebut. Kemudian setelah Nabi Hud muncul kabilah-kabilah yang cukup banyak, terakhir disebut dengan Al-Arabul Musta'ribah. Arab terakhir disebut dengan Al-Arabul Baqiyah, Arab sisa, yaitu Arab keturunan Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah amal perbuatan kami dan doa kami, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim setelah berabad-abad sebelumnya kota Makkah termasuk Ka'bah itu ghalabatil miyah 'alal Ka'bah. Air banjir bandang menggenangi Ka'bah. Pada masa Nabi Nuh terjadi banjir bandang, musibah besar, dan kabilah-kabilah pasca Nabi Nuh. Pada masa Nabi Hud juga terjadi bencana-bencana besar karena umat-umat sesudahnya membangkang. Dan pada masa Nabi Ibrahim Allah memerintahkan, di dalam Al-Quran disebutkan, sehingga Nabi Ibrahim menggagas satu keyakinan disebut dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutnya monoteisme. Jadi mono itu artinya satu, theo itu artinya Tuhan, isme itu adalah keyakinan. Keyakinan menyembah satu Tuhan, yang di dalam Islam kemudian nanti dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang kita anut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Beberapa saat menjelang Nabi Muhammad meninggal, beliau menyampaikan atas firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail, beberapa ratus tahun berikutnya muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para hujjaj itu pergi ke Makkah, sebenarnya tidak hanya menghadap batu Ka'bah itu, tapi sebenarnya ada situs-situs penting di sekitar Ka'bah dan melekat kepada orang-orang besar yang memiliki pengorbanan yang sangat luar biasa. Ada Hajar Ismail, batu Ismail. Ada Ma'u Zamzam, air yang terkumpul. Ada Safa wal Marwah, hubungannya dengan Siti Hajar. Ada Makam Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu makanul iqamah li Ibrahim. Nabi pergi ke Mekah, berada di sekitar Ka'bah, dan jejak kaki Nabi Ibrahim dibangunkan secara simbolik satu tugu, dan kita disunnahkan untuk sholat di sebelah makam Ibrahim. Ada situs-situs penting dan dihubungkan dengan orang-orang penting.
Maka kemudian di dalam Al-Baqarah 127 sampai 129 ini, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa agar Allah kemudian menurunkan satu Rasulullah, maka kemudian Rasulullah yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini muslim laka, yang diridhoimu, wa min zurriyatina, dan dari keturunan kami ummatan muslimah, satu komunitas muslim yang diridhoimu, laka, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan tunjukkanlah kepada kami pedoman atau prinsip-prinsip hidup kami, idealisme kami, agar kami Ibrahim dan Ismail itu alaihi wassalam tidak berubah pendiriannya dalam melangsungkan dakwah Islam, melawan keyakinan-keyakinan yang menyembah banyak Tuhan dan beberapa Tuhan. Kemudian Rabbana, ini kaitannya dengan Nabi Muhammad. Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan minhum, seorang Rasulullah keturunan dari komunitas tersebut. Apa kegiatan Rasulullah itu? Nabi Muhammad di dalam potongan ayat berikutnya disebutkan yatlu alaihim ayatika, mengajarkan, membacakan atas mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka sebuah kitab suci. Wal hikmata, dan bagaimana hidup bijak. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha agung dan maha bijaksana. Ini ayat Al-Quran yang sering kita baca, mungkin kita belum tahu maknanya. Ada penegasan yang sangat luar biasa, penghormatan yang sangat luar biasa, misi besar Allah yang sangat luar biasa kepada nabi-nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, termasuk juga Ishak dari Siti Sarah, dan kemudian dari Ismail melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu kemudian mempelajari, mencerna apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita di Bangka nih, orang tua kita atau nek kita dulu misalnya melazimkan kepada kita pakai telsan. Ini contoh sikok bayi ya. Nah, tadi tentang aku, ini contoh sikok bayi tentang telsan. Cuma telsan itu kadang-kadang kita salah kaprah. Kenapa budak-budak Ujang itu ketika ada air di ujung kampung sering duduk di depan rumah? Karena banyak orang bini, mak-mak kita tuh lewat itu pakai telsan. Jadi telsan yang diwariskan oleh atau nek kita itu tidak dipakai di luar rumah. Telsan itu dipakai di dalam kamar mandi. Jadi ulama hadis itu, rijalul hadis itu punya 3 hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, di tempat-tempat umum kita tidak boleh maftuhur ra'as, tidak boleh dengan kepala terbuka. Kemudian yang kedua, imdadur rijal, tidak boleh memanjangkan kaki. Jadi kalau mak-mak kita di depan rumah, kakilah dilunjur macam itu, kemudian di belakang itu rambutnya disisir, dicari kutu, pasti mulutnya panjang, bercerita gosip kemana-mana. Bagi mak-mak kita di kaca mungkin tidak ada masalah, tapi bagi rijal al-hadis itu tidak boleh. Yang ketiga,
Yang tidak boleh itu ar-raqas walau fil hammam, joget walaupun di kamar mandi. Nih kita umur 60, umur 70, ada dangdut di kanan kiri kotak kaca nih. Agi kawan berjoget lah, umur di atas 60 lah bau tanah. Nah, itu tidak boleh bagi rijal al-hadis, bagi ulama-ulama tertentu. Ar-raqas walau fil hammam. Maka oleh atopnya kita di Bangka muncullah ide konsep yaitu telesan. Jadi telesan itu dipakai di kamar mandi. Takut kayak malaikat, malu kayak malaikat, apalagi juga malu kepada manusia. Walaupun di kamar mandi, kami di kamu keramat itu ada dua kok telesan di apa itu, dikawat di dalam kamar mandi. Ini ajaran dan diikuti oleh orang tua kita yang ada di Bangka Belitung. Cara kita melestarikan, mencerna, memahami ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kita perlu banyak membaca Al-Fatihah kepada Anbiyaullah wal Mursalin, wa khususan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Enggak usah kepada Nabi Muhammad yang harus kita baca salawat dan kita baca Al-Fatihah, kepada guru kita. Man 'allamani harfan, kata Sayyidina Ali, wa kuntu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf saja, maka saya siap menjadi. Jadi mengapresiasi kitab kita. Maka di kitab Ta'limul Muta'allim itu kan sering disebutkan innal mu'allimat, inna tabiba wal mu'allimat kilahuma la yansahani illa huma lam yukrama. Jadi dokter dan guru itu tidak akan memberi nasihat apabila mereka tidak diapresiasi. Bukan diapresiasi, dihormati segala-galanya bila tidak diikuti nasihat-nasihatnya begitu. Marilah kita mengapresiasi itu semua. Wabil khusus kita mengapresiasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf melebihi 20 menit ya Ustaz Sudarta. Ini kalau Ustaz ini kalau udah bicara ya bisa. Tadi pembawa acara aja 20 menit. Masa Ustaz-ustaznya cuma 15 menit, itu kan nggak mungkin. Itu sinyal saja. Nah, pasti para hadirin nggak akan puas kalau hanya 30 menit. Karena banyak hal yang bisa disampaikan. Tapi setidak-tidaknya tampil kami di sini merupakan wadah silaturahim antara kita semua. Mudah-mudahan masyarakat Aceh ini tidak kawin cerai lagi. Nah, jadi Aceh itu berubah menjadi kawasan cendikia. Bukan kawin cerai, tapi kawasan cendikia ya Pak Haji Smet. Nah, di mana orang-orang yang ada di situ menekuni secara istiqomah belajar memahami agama dan sebagainya. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan doa. Alhamdulillah sudah 3 tausiah kita dengarkan semua. Yang terakhir kita dengarkan penutup sekaligus doa oleh yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Syamsuddin Saleh. Beliau juga wakil ketua MUI Pangkal Pinang. Kami persilakan. Tidak usah ceramah lagi ya. Langsung doa. Setuju? Benar nih? Lagi yang minta lanjut. Ibu-ibu lah masak 2 hari yang lalu ketokot basi telah menginta lambat makan. Setuju nih? Oke, makanlah setuju. Biar pembawa acara nggak kecewa, saya sedikit saja menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru kita yang sangat kita cintai, kita hormati, yang pertama Bapak Dr. Husni Sulaiman, Bapak Kiai Haji Jafar Siddiq, Bapak Dr. Haji Sukarta, Bapak Kiai Jamal. Alhamdulillah guru-guru kita ini didampingi oleh orang tua kita, guru-guru kita, kakak-kakak kita, abang-abang kami yang di sini ada Pak Haji Ismet dan guru-guru abang-abang kita yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun rasa hormat kita insya Allah tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah juga saya mengucapkan rasa syukur dan rasa hormat, takzim yang sangat dalam kepada tuan rumah Bang Ucup atau Bang Yusuf. Jadi manggil Bang Ucup, jangan Bang Ucup lagi, Bang Yusuf, karena tampannya beliau ini beda-beda tipis lah ke Nabi Yusuf. Mudah-mudahan beliau menjadi penghuni surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Apalagi malam hari ini merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Singkat saja, kalau Allah menyuruh kita untuk bersyahadat, Allah tidak bersyahadat. Allah menyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh haji, Allah tidak pergi haji. Allah menyuruh baca Quran, Allah tidak baca Quran. Allah menyuruh puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi Allah menyuruh bersolawat, Allah bersolawat. Malaikat bersolawat. Coba kita lihat surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Sallu tasliman. Salah, sallu tasliman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengucap salam, mengucap salawat. Malaikat juga demikian. Kita kalau nggak mau salawat, siapa kita? Jadi malam hari ini Bang Yusuf mengambil para habaib, orang-orang alim, mengundang kita semua. Biar apa? Biar hadir orang-orang cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak cinta beliau, khawatir nanti beliau nggak kenal kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Bang Yusuf ini, mudah-mudahan selalu mendapat mengundang berkahnya Allah, diampuni dosa-dosa kita, bersih dari dosa, suci tanpa noda. Keluarga Bang Yusuf diberikan kesehatan, kerukunan, keselamatan dan kebahagiaan. Banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak ilmunya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak anaknya.
Cikok bininya. Setuju? Kecuali kiai-kiai tadi belakang. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini, masyarakat kita di Kampung Kaceni dijadikan kota madani, kota cinta ilmu pengetahuan, bukan kawin cerai, tapi kota cendikiawan, kata Pak Dokter tadi. Alhamdulillah, beliau salah satu juga tunggulnya, pakunya kata orang Bangke nih di Kaceni, ke Pak Dokter Suparta. Jadi kalau gurunya dokter, minimal kita muridnya harus ada yang jadi profesor. Setuju? Mudah-mudahan anak-anak kita juga ahli-ahli Quran nantinya, cinta Al-Quran. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah biar berkah hadir kita di rumah Pak Usuf ini dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW di surga nantinya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqulu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawadij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mawqin wa nafasin bi'ala bi kulli ma'lumin. Allahumma ya Allah, hari ini kami merayakan maulidnya, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kekasihmu, utusanmu, kekasih kami semua ya Rabb, dan kami rindu ingin bertemu beliau nanti di surgamu ya Rabb. Hari ini sebagai buktinya saudara kami Bang Yusuf merayakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Turunkan rahmat kasih sayangmu ya Rabb pada kami yang hadir di kampung Kaceh ini, kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Berikan kami ya Rabb kesehatan, keselamatan, keberkahan, rezeki yang mudah, rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah. Jadikan anak-anak kami anak-anak berakhlak mulia, anak-anak cinta Al-Quran, mulia derajatnya, penghafal Quran, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, hormat kepada kedua orang tuanya, cinta dengan guru-gurunya, mulia derajatnya, patuh terhadap perintahmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, angkat derajat kami ya Rabb, jauhkan kami dari musibah, dari fitnah, dari bala bencana. Angkat penyakit yang ada di tubuh kami ya Rabb, terutama penyakit takabur dan kubur, penyakit sombong, penyakit wujud ya Rabb. Berikan petunjuk dan hidayahmu kepada kami semua, kepada para pemimpin kami, kepada para alim ulama kami, pada masyarakat kami semua. Jadikan negara kami ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak menzolimi Al-Quran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Titipkan ya Rabb di negara kami ini pemimpin yang jujur, yang berakhlak mulia. Jadikan kami ini ya Rabb dalam golongan orang-orang yang beriman, pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Jadikan pura keturunan anak-anak kami nanti ya Rabb pemimpin-pemimpin yang jujur, yang berakhlak mulia, yang cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kumpulkan kami yang merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini ya Rabb, bersama baginda nanti di surga Firdaus, bersama istri Rasulullah, ibu-ibu kami bersama istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, tutup aib kami ya Allah, ya Allah, tutup aib kami ya Allah, mudahkan kami dalam menjalani aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari. Ya Rob, ijabahkan doa kami ini. Jadikan ilmu yang kami pelajari, yang kami dapat dari tausiah guru-guru kami pada malam hari ini bermanfaat buat kami dan bisa kami amalkan dan di kemudian hari. Rabbana ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni ya Allah, ridhokan kami ini ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami di surga nanti ya Allah. Begitu indah surga itu seandainya bersama orang tua kami, bersama keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin amin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca salat bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sudah kita lalui dan tausiah demi tausiah juga kita sudah mendengarkan semua. Semoga di malam hari ini kita berkumpul semua di sini benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti seluruh apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasul, menjadi pribadi yang seperti halnya baginda Rasulullah SAW, seperti halnya yang telah dikatakan oleh Pak Kiai Jabat. Dan kemudian untuk menjadi manusia-manusia seperti halnya Rasulullah, jangan melupakan sejarah-sejarah terkhusus, yaitu sejarahnya baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Dr. Rusdi Sulaiman. Dan yang terakhir, tentunya ketika kita sudah berusaha untuk seperti baginda Rasul, sudah berusaha untuk mengenal sejarahnya dan bisa diaplikasikan dalam keseharian kita, semoga kita nanti di akhirat benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu dan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jamal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.